Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Sabtu 18 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Rein Lagang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Gunung Tuhan, persimpangan antara nyaman dan mulia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbicara mengenai gunung bukanlah topik baru bagi kita, sebab panorama alam itu sering kita lihat. Kita tentu pernah merasakan bagaimana rasanya mendaki gunung. Akan tetapi ada juga orang yang belum mengalaminya. Mendaki gunung adalah pengalaman yang menyenangkan, bukan saja karena pemandangan yang indah yang boleh kita nikmati, tetapi karena ada sukacita dan luka, ada tawa dan tangis, ada panas dan sejuk. Itu semua menjadi momen bagi kita untuk mampu merefleksikan bahwa mendaki gunung tidaklah mudah, tentu membutuhkan perjuangan yang keras untuk mencapai puncak gunung tersebut. Hidup kita pun tidak ubahnya dengan perjuangan mendaki gunung. Kita tentu harus berusaha dan berjuang semampu kita untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan hati kita dalam menapaki panggilan hidup. Apapun tantangan dan cobaan yang kita alami, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang selalu menguatkan kita dalam menghadapi tantangan itu. Apabila di tengah perkembangan zaman yang kian merajalela dalam hidup kita, yang membuat kita tidak sadar bahkan terhipnotis dengan perubahan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan tentang Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus membawa mereka bukan semata-mata untuk menikmati indahnya gunung, melainkan mengalami situasi lain yang akan dirancang oleh Tuhan di momen kebersamaan mereka selanjutnya. Pemandangan yang indah itu hanya dilihat atau disaksikan oleh ketiga murid Yesus. Inilah pengalaman emas bagi mereka, karena tidak semua orang mengalami peristiwa demikian. Peristiwa yang mereka alami itu ialah menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus berubah rupa penuh keagungan. Mereka juga menyaksikan hadirnya dua tokoh besar, yaitu Musa dan Elia. Lebih dahsyatnya lagi, mereka mendengar suara dari langit yang berbunyi demikian, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah yang menjadi benang merah bagi perjalanan mereka. Mereka mengalami langsung kehadiran Sabda Bapa. Sabda Bapa yang sangat singkat dan jelas, namun memiliki arti yang sangat dalam sehingga membutuhkan refleksi yang panjang. Tugas kita semua adalah mengakui Yesus sebagai putra terkasih Bapa, supaya kita layak dan pantas menjadi pengikutnya, dan kita juga mampu mengambil bagian dalam karya dan pewartaannya. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk mendaki gunung yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mendaki bukit yang tingginya tidak lebih dari gunung. Mengapa Yesus mengajak kita mendaki gunung, dan apa untungnya bagi hidup kita? Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dijelaskan bahwa gunung memiliki peran yang sangat berarti, seperti Gunung Sinai tempat Musa menerima 10 perintah Allah, dan masih banyak lagi yang lain. Yesus sendiri juga mengalami hal yang sama, di mana ia berdoa dan mengajar di atas gunung atau di bukit. Maka dari itu,
kita harus mendaki gunung Tuhan yang kita alami dalam hidup dengan melakukan perbuatan baik seperti berbuat amal kasih, berdoa dan bersikap rendah hati, supaya kita sampai di puncak gunung Tuhan. Kita tak boleh menyerah kendati banyak situasi yang kita alami dalam melakoninya, seperti merasa haus dan lapar, merasa putus asa dan malas, tetapi kita harus menikmati semua godaan itu sebagai bagian dari hidup, supaya kita menikmati betapa indah dan istimewanya berada di puncak gunung itu Tuhan. Saat puncak gunung telah ditaklukkan, niscaya kita akan melupakan semua penderitaan dan kelelahan yang kita alami. Di puncak semuanya terasa indah dan bahkan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Di hadapan gunung Tuhan, kita akan dihadapkan pada dua pilihan: enggan mendakinya dengan konsekuensi nyaman di bawah lereng, ataupun mendakinya dengan konsekuensi berdoa dengan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kitalah yang memilihnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.